Panggilan ibadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara 7, sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita dipikulnya. Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai 4a. Kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita bersama-sama dibimbing oleh firman Tuhan untuk membimbing kita dalam ibadah kita pada hari ini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami sujud menyembah-Mu di tempat yang maha kudus. Kami mengaku telah berbuat dosa dan kelalaian dengan perbuatan, pikiran dan perkataan kami terhadap Engkau dan sesama ciptaan-Mu. Kami memohon pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di tengah pergumulan pada masa pandemi COVID-19 ini dan memasuki minggu sengsara yang ke-7. Kami semakin menyadari betapa kami memerlukan kasih-Mu dan betapa terbatas dan panahnya hidup kami. Kami kerap lalai dengan cara hidup yang perlahan-lahan dibentuk oleh dunia. Ampuni kami dari dosa-dosa yang kami sadari maupun tidak kami sadari kami lakukan. Ampuni dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Terangilah hati kami Tuhan, dan baharuilah selalu hidup kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tiap-tiap hari kami senantiasa hendak bertobat. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih dan setia-Mu. Tolonglah kami dalam keiman dan percaya bersama Engkau, sehingga damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu melimpahi kami. Kami bersyukur atas persekutuan indah hari ini, atas semua jemaat yang boleh hadir dan beribadah di rumahnya masing-masing, atas semua kasih berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih atas pengampunan dan lawatan-Mu Tuhan pada kami manusia yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 hingga 26. Yang demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan, Allah kita, dan pujilah nama-Nya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur 96, ayat yang pertama sampai yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa, serta Anak, dan Rohul Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini,
dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 118 ayat 19 sampai 29 dengan perikop nyanyian puji-pujian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Sunan Tuluhui. Salam. Ya. Bertemu kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Baiklah, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan nas amanat gereja pada hari ini, diambil dari Markus pasal 11 ayat yang pertama hingga ke-11. Dengan perikop di sana adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, oleh karena kebaikan-Mu telah mempersatukan kami dalam ibadah ini, walaupun secara mandiri masing-masing kami melaksanakannya. Kami percaya dalam satu hati kami mengerahkan hidup kami kepadamu, bersyukur, bersukacita, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Bersama-sama pada saat ini kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus Tuhan untuk menjamah setiap hati kami,
dan memakai hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami juga memperoleh suatu pengertian yang utuh oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini kita memasuki ibadah Minggu Sengsara yang ke-7. Yang artinya sebentar lagi kita akan merayakan 2 perayaan penting, ya, atau 2 peristiwa yang bersejarah dalam perjalanan iman Kristen, yaitu yang berkenaan dengan peristiwa Jumat Agung atau kematian Yesus Kristus dan juga peristiwa Paskah atau yang kita sebut dengan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada 2 peristiwa bersejarah ini terjadi pada saat orang Israel sedang merayakan Paskah, yaitu suatu perayaan peringatan Exodus atau mereka mengingat kembali akan keluarnya bangsa Israel ini dari Mesir. Nah, untuk merayakannya mereka yang jauh biasanya datang ke Yerusalem dan mereka merayakannya sekitar 1 minggu. Dan biasanya orang-orang yang datang dari berbagai macam tempat tadi, orang Yahudi dari luar, berkumpul di satu titik pusat, yaitu biasanya di Bait Allah atau pusat peribadatan mereka di Bait Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan karena pada waktu itu mereka sudah mendengar ataupun melihat tentang Yesus, tentunya mereka juga berharap bahwa Tuhan Yesus datang. Ya, Tuhan Yesus datang ke Bait Allah untuk beribadah bersama-sama dengan mereka. Nah, tentu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus juga datang. Karena ia sendiri akan menggenapi akan apa yang dinubuatkan dalam kitab Zakaria. Khususnya Zakaria pasal 9 ayat 9, bahwa ia datang dengan mengendarai seekor keledai dan juga dengan penuh kelembutan
dan kedamaian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ia datang bukan dengan mengendarai seekor kuda atau kereta perang atau juga dengan pasukannya yang banyak, begitu tidak. Tetapi ia memakai kendaraan yang biasa, begitu, dipakai oleh orang pada waktu itu dengan kesederhanaan, dengan kelembutannya, yaitu dengan seekor keledai. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang banyak orang mengharapkan dari Tuhan Yesus ini untuk memimpin mereka. Dan mereka merindukan seorang pemimpin. Dan mereka juga dengan melihat satu peristiwa yang menarik dengan datangnya Tuhan Yesus dengan mengendari seekor keledai ke Yerusalem. Mereka terpanggil untuk memberikan satu penghargaan dan penghormatan, yaitu dengan menghamparkan pakaian mereka di jalan di mana Yesus yang akan melewatinya, kemudian juga ranting-ranting hijau dari ladang mereka juga mereka hamparkan. Seraya juga mereka berseru dengan mengatakan bahwa Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, mereka mengakui bahwa Yesus ini sedang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Zakaria tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Juga dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai 10. Atau juga Mazmur pasal 118 ayat 26 yang berbicara tentang kerajaan Daud. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang melihat dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sebagai satu penggenapan akan apa yang disampaikan oleh para nabi. Tetapi sesungguhnya mereka itu tidak tepat untuk memahami kemana sebenarnya tujuan dari apa yang mereka harapkan. Bagaimana kedudukan Tuhan Yesus sebagai Raja itu? Ya. Karena banyak orang yang berseru, Hosana, Hosana. Ya. Tetapi kemudian, atau beberapa waktu, beberapa hari selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukanlah Hosana, Hosana, teriakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi teriakan, salibkanlah dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, mereka tidak menyadari sesungguhnya akan apa kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka, khususnya dalam suatu peristiwa ia datang ke Yerusalem ini. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama merenungkan apa sesungguhnya yang pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam peristiwa ini. Nah, seperti orang-orang yang menyaksikan pradik kemenangan Yesus masuk ke Yerusalem, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berharap untuk melihat apa yang kita pikir harus dilakukan oleh Allah. Apa yang kita harapkan supaya lebih baik, supaya lebih nyaman, lebih aman, lebih menyenangkan. Kemudian seperti penonton juga yang bersemangat, kita tidak sabar ingin melihat, supaya segala sesuatu yang kita derita itu berhenti. Kemudian juga keadilan itu juga dapat perbaiki, kesejahteraan juga dimulai. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti orang-orang ini berada di jalan menuju ke Yerusalem. Pada masa itu, marilah kita bersama-sama merenungkan, kita belajar dari apa yang terjadi. Bahwa sesungguhnya kehadiran Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang lemah lembut, dengan satu peristiwa yang membawakan kedamaian, sesungguhnya membangkitkan semangat bagi kita sekalian untuk hidup dengan ketenangan, kedamaian antara satu dengan yang lain. Kita belajar untuk merefleksikan kehidupan kita sama seperti Kristus yang rendah hati kehadirannya di tengah-tengah bumi ini dan memikul tugas dan tanggung jawab tersebut dengan
penuh tanggung jawab. Memikul tugas tanggung jawab yang dibebankan kepada dia dengan pengharapan bahwa ia akan melakukannya dengan sukacita, walaupun berujung kepada satu penderitaan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, melalui perenungan ini kita juga tidak boleh membiarkan bahwa keinginan pribadi kita untuk menarik kita pada suatu perayaan yang bersorak-sorak, hiruk pikuk, genggam gempita, tetapi kita kehilangan kemuritan kita. Kita kehilangan kesejatian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu, di dalam kita merayakan atau di dalam kita bersama-sama dengan kegembiraan, kita mengingat kembali bahwa suatu peristiwa kekristenan kita dengan mengikut Kristus ini mencakup kesukaran hidup, mencakup yang di dalamnya termasuk penderitaan, bahkan kepada kematian. Nah, inilah yang menjadi bagian perjalanan kehidupan kita. Bagian perjalanan yang sama seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa dengan hadir ke dalam dunia ini dan membawakan misi kedamaian bukan perkara yang mudah. Tetapi semua orang percaya dipanggil untuk hidup dengan penuh ketenangan, kedamaian, sekalipun juga harus berhadapan dengan berbagai macam kesulitan, tantangan dan persoalan, penderitaan bahkan kematian. Namun yakinlah apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bukti bahwa kebenaran yang ia lakukan ialah kebangkitannya. Kebangkitannya adalah satu bukti nyata bahwa ia telah benar di hadapan Allah. Benar di hadapan manusia. Dan pekerjaan atau karya yang ia lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah. Sukses di hadapan Allah. Dan kita kembali dilayakkan untuk menjadi hidup di hadapan Allah dengan benar atau yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Lalu panggilan apa dalam kehidupan kita? Dan saya yakin dan percaya bahwa masing-masing kita dipanggil untuk menjadi berkat sebagaimana apa yang telah dikehendaki oleh Kristus dalam kekristenan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah meneguhkan kami sekalian. Bahwa dengan dipanggilnya kami untuk masuk ke dalam arak-arakan. Percaya bahwa di dalam Yesus Kristus yang telah datang dalam nama Tuhan. Menjadikan kehidupan kami kehidupan yang baru. Kehidupan dalam pengharapan, kehidupan dalam kemenangan, kehidupan yang sudah diperbaharui dan dikuduskan dalam Yesus Kristus. Dan kami telah diajarkan bahwa sesungguhnya mengikut Kristus adalah kehidupan yang dipimpin disertai oleh Tuhan, sekalipun juga penuh dengan tantangan dan persoalan. Bersama dengan sidang jemaat-Mu dimanapun berada, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kemenangan ada setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah mereka senantiasa yang terus-menerus menaruh harap kepadamu. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur, terima kasih dan menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Khususnya untuk kelangsungan seluruh kegiatan sepekan mendatang. Apapun persoalan hidup kami, apapun cita-cita, harapan dan perjuangan kami yakin Tuhan akan selalu menolong, menghibur, menguatkan, dan memampukan kami sekalian untuk tetap menjadikan anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang setia untuk melakukan kehendak-Mu. Secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan untuk kelangsungan kegiatan Sinode Umum ke-24 di Kuala Kurun mendatang pada bulan April. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya diberkati seluruh kegiatan ini bisa terlaksana dengan sukses dan berhasil, bisa
menghasilkan satu keputusan yang strategis di tengah-tengah pelayanan, khususnya di pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya di dalam Tuhan akan jadikan gereja ini selalu bersaksi, melayani, dan terus menjadi berkat dalam tugas tanggung jawabnya sebagai gereja yang selalu membawakan kebaikan bagi dunia. Tuhan berkati seluruh hamba-hambamu yang telah Tuhan percayakan. Tuhan memberkati seluruh jenjang kemajelisan, tingkat sinode, resort, maupun jemaat. Tuhan memberkati semua yayasan. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang diberikan atau dilakukan oleh setiap hamba-hambamu. Para pendeta, penatua diakon, guru agama sekolah minggu, tenaga pemberita, penginjil, vikaris, dan semua aktivis gereja. Kami yakin dan percaya bahwa nama Tuhan dipermuliakan atas hidup mereka, dan semua apa yang mereka lakukan di tengah-tengah pelayanan ini adalah untuk kepujian bagi nama-Mu. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan kepada seluruh sidang jemaat-Mu pada saat ini. Masing-masing pribadi kami telah disertai diberkati oleh Tuhan oleh karena kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami tapaki, dan khususnya bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan mereka. Ya Bapa di surga, berkati mereka sekalian dengan bertambah usianya, akan selalu bersyukur kepadamu dan menyerahkan diri kepada Tuhan, dan sekaligus juga mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah sumber kehidupan. Kepada setiap keluarga Kristen yang pada saatnya Tuhan yang bersyukur atas kelahiran putra-putrinya, Tuhan memberkati masa depan mereka dengan iman pengharapan bagi mereka untuk mendidik, mengasuh, membina anaknya, dan juga mempersiapkan mereka untuk menjadi berkat dalam masa hidupnya mendatang. Tuhan memberkati mereka sekalian yang juga merindukan anak-anak untuk menyemarakan keluarga mereka, bahkan untuk keturunan mereka kedatang. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami tinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang berduka cita, Tuhan hibur kuatkan mereka sekalian. Di dalam Engkau ada pengharapan yang sejati bahwa mereka yang telah meninggal dalam Tuhan akan dikumpulkan sesuai dengan janji firman-Mu. Dan keluarga akan mampukan untuk melihat kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan mereka. Secara khusus juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya melawat mereka sekalian dengan obat-obatan yang mereka makan, minum, pakai, mendatangkan kesembuhan. Dan secara khusus mereka yang terpapar karena COVID-19, kami mohon pertolongan Tuhan diberikan ketabahan kesabaran, dan mereka juga yang berisolasi mandiri di rumah mereka masing-masing ataupun di tempat-tempat tertentu, Tuhan memberkati aktivitas mereka. Dan di sana juga mereka ditangani dengan baik, mereka berobat, mereka melakukan banyak kegiatan di sana untuk proses kesembuhannya. Tuhan memberkati. Dan juga bagi tim gugus tugas dan pemerintah yang menangani persoalan ini, biarlah juga dapat memberikan penanganan yang tepat sasarannya, dan juga dapat menangani ini bersama-sama dengan kami semua, seluruh warga masyarakat dapat bahu-membahu untuk memutus mata rantai ini supaya pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih ya Tuhan Allah kami percaya waktunya akan tepat diberikan oleh Tuhan, kami bisa sedia kala untuk melakukan seluruh aktivitas kami sebagaimana apa yang kami harapkan. Tuhan berikan pertolongan-Mu bagi bangsa dan negara ini dengan berbagai macam persoalannya. Tuhan berkati pemerintah kami supaya dapat memimpin dengan baik, tingkat pusat sampai ke daerah, semua instansi pemerintahan, semua mereka yang mendukung dalam seluruh kegiatan hukum, kegiatan perdamaian, dan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Biarlah kami semua bergandengan tangan untuk membangun bangsa ini sebagai masyarakat yang selalu cinta damai, saling menghargai, menghormati satu dengan lain, dan menjadi ciri khas satu bangsa ini, supaya kami hidup di tengah-tengahnya dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh banyak doa dan harapan kami, walaupun Tuhan mengetahui seluruh isi hati kami, namun kami percaya Tuhan juga akan memberikan tepat pada waktunya bagi kami semua. Dengarkanlah dan kabulkanlah surut dengan kehendak-Mu Tuhan, karena itu yang merupakan satu kebahagiaan bagi kami semua. Doa ini kami satukan dalam doa, sebagaimana apa yang telah Tuhan ajarkan yang kami katakan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, Allah kita. Pengantar persembahan, Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan, atas semua berkat rohani dan jasmani yang boleh kami terima. Kami memohon, berkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga dapat mencukupi kebutuhan kami dan menjadi berkat bagi sesama ciptaan-Mu. Kami memberi persembahan syukur ini dan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai dan jadikan sesuai rencana Tuhan. Bersama persembahan ini, kami dapat saling menopang dan membangun persekutuan, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Persembahan yang kami serahkan ini, sedikit atau banyak, kami mengiringinya dengan lagu bersyukur kepada Tuhan. Mari Tuhan menguduskannya dan berkenan atas persembahan ini. Dan jadilah kami milik-Mu. Marilah Tuhan berkuasa memegang kendali kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Bernyanyilah bagi
Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pengutusan dan berkat. Marilah kita bersama-sama berdiri. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya. Majelis Jemaat GKI Temiang Layang dan beserta kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan juga menghayati Minggu Sengsara yang ke-7. Dan bersama-sama juga kita memasuki Minggu Jumat Agung dan Paskah. Seluruh sidang jemaat sekalian dimanapun Anda berada, kami mengharapkan sekalian supaya tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.